pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan intensi-intensi kita kepada Tuhan sembari kita memuji dan memuliakan Dia. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit atau teman-teman kita yang sakit. Kita persembahkan mereka kepada Tuhan dan mengundang Tuhan untuk menjamah mereka semua. Dan saya ingat Ibu Maria Dwi, Stefanus Slamet Sulagio, dan Mama Lidwina Liklik Indasari. Dan juga mohon berkat untuk Ibu Katarina Siswanti dan Pak Gregorius Bunganaen. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus untuk Sales Nontol yang meninggal kemarin, juga seorang suster Antonia Fatima da Silva SSPS yang meninggal di Brasil, dia misionaris yang bekerja di Brasil. Juga berdoa untuk tante saya, kakak sulung dari bapak saya, Tante Sofia Limung. Hari ini sudah 31 tahun dia berpisah secara fisik dengan keluarga. Semoga Tante beristirahat bersama para kudus di surga. Dan juga mohon berkat bagi para penderma yang selalu bersedia membantu mereka-mereka yang membutuhkan, secara khusus untuk komunitas kami di Software di Ruteng, dan juga komunitas kami di Novisiat SVD Kuwu di sini. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mengungkapkan intensi kita masing-masing, dan juga menerima tubuh dan darah Kristus, baik secara fisik maupun secara rohani, pertama-tama kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, agar kita betul layak merayakan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu cahaya kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur, tanggapan, refrain. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Refrain. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air, suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Refrain. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 14-21. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan
soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ikuti secara teliti bacaan Injil, awalnya mereka ngomong tentang roti, bahwa mereka lupa membawa roti, dan yang ada cuma satu ketul roti, satu balok roti. Dan waktu mereka ungkapkan itu, tiba-tiba Yesus katakan, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Para murid ngomong tentang roti, cuma satu, mereka lupa bawa banyak. Tiba-tiba Yesus katakan, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa hubungannya? Dan reaksi dari para rasul sewaktu mendengar Yesus katakan demikian, mereka langsung berpikir itu pasti Tuhan marah karena kita tidak bawa roti. Lalu Yesus katakan, kamu ngomong apa? Karena Yesus tahu mereka ngomong tentang roti, lalu Yesus ingatkan mereka. Tidak tahukah kamu bahwa aku sudah mengubah 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul yang sisa? Atau dari 7 roti kepada 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Kemudian Yesus katakan, ngomong tentang berjaga-jaga. Dan yang pertama Yesus ngomong tentang jangan cemas. Semasa kamu berada bersama aku, jangan cemas tentang makan dan minum. Saya tahu kebutuhan biologis kalian. Tetapi jangan terlalu berpikir selalu makan minum. Pikir juga bahwa Tuhan selalu ada. Selama berada bersama Tuhan, kamu selamat. Tetapi Yesus sesungguhnya bukan ngomong tentang roti, tetapi dia ngomong tentang harus berjaga-jaga akan ragi, pengaruh orang Farisi dan pengaruh Herodes. Apa saja pengaruh orang Farisi? Orang Farisi itu tidak jujur. Mereka ngomong-ngomong, tetapi apa yang mereka ngomong tidak pernah dihayati. Yesus ingatkan para rasul supaya jangan mengikuti tingkah laku seperti itu. Selagi kamu menjadi muridku, hidup jujur. Kalau kamu selalu mengikuti aku, hidup jujur. Jangan seperti hidup para Farisi. Jadi Yesus mau menegaskan kepada para muridnya supaya selalu hidup jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, dan jujur kepada diri sendiri. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kemudian dia katakan hati-hati atau awaslah ragi Herodes. Mengapa Yesus ngomong tentang Herodes? Herodes adalah seorang raja
tetapi dia menggunakan segala kekuasaannya, statusnya untuk buat sesuka hati. Dia begitu tamak. Dia begitu tamak. Begitu rakus dengan barang duniawi. Dan dengan sesuka hati menggunakan kekuasaannya. Dan Yesus ingatkan para rasul, kalau kamu sudah menjadi pemimpin, jangan mengikuti sikap tabiat dari pemimpin seperti Herodes ini. Dan sebagai pemimpin kita harus rendah hati dan selalu siap melayani, menghormati, memprioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Dan jangan selalu fokus kepada barang-barang dunia. Fokuslah kepada Tuhan yang memilih kamu untuk menjadi pengikut. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita harus fokus selalu pada ajaran Tuhan. Dan harus selalu berhati-hati akan pengaruh-pengaruh dari roh jahat atau pengaruh-pengaruh dari mereka-mereka yang selalu prioritaskan kekuasaan dan otoriternya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan kita dan membuat kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, curahkanlah roh-Mu atas persembahan kami ini, untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, yang memimpin kami memasuki hidup baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hati-Mu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu,
Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat-Mu. Tuhan, ingatlah mereka-mereka yang sakit, secara khusus Maria Dwi, Stefanus Lamet Subagio, Mama Lidwina Lilik Indasari, dan berkatilah mereka-mereka yang senantiasa memohon belas kasihan ya Tuhan, Ibu Katarina Siswanti dan Pak Gregorius Bungenaen. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus anggota keluarga besar Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka diperingati pada hari ini, Pater Daniel Link dari Paraguay, Pater Julio Barbieto dari Filipina Utara, Uskup Silvestre Luis Candian dari Brasil Utara, SSPS Suster Bukardis, Suster Teofana, Suster Olivia, Suster Anesima,
Suster Teofana, Suster Ambrosia, Suster Rosita, Suster Marangelis, dan Espes AP, Suster Maria Consuela. Dan juga saya ingat tante saya, tante kami, kakak sulung dari bapak kami, Tante Sofia Limung, yang kami kenangkan dia pergi tanggal 31, dan umur sudah 31, tanggal 16 dia meninggal, dan sekarang sudah 31 tahun. Dan juga Saudara Sales Nontol dan Suster Antonia Fatima da Silva, SSPS. Dia hidup sebagai misionaris, masih sangat muda, dipanggil Tuhan kemarin. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada Rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga kami mampu membantu sesama kami berkat pertolongan rahmat-Mu, penuh keselamatan hidup abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus.